Indonesia ini terlalu pragmatis, saya bilang. Maunya gampang doang deh. Impor, gitu. Impor. Kedelai. Kenapa kita enggak? Ayo. Kenapa? Pertama, kedelai yang juga di Indonesia bisa tumbuh baik. Kenapa petani kita tidak mau tanam? Karena harganya kalah dengan yang kedelai impor. Pernah terpikir nggak sih sebenarnya tempe yang menjadi makanan khas Indonesia saat ini bersumber dari kedelai yang sebagian besarnya diimpor dari luar negeri. Padahal pada tahun 1992 Indonesia pernah swasembada kedelai. Tingginya ketergantungan terhadap impor sekarang ini membuat Indonesia rentan terhadap gejolak pasokan dan harga kedelai dunia. Mari kita telaah penyebab impor kedelai di Indonesia dan bahas solusi apa sebenarnya yang tepat untuk memecahkan permasalahan kekurangan kedelai ini. Sebagai bahan pangan yang memiliki kandungan protein tinggi, kedelai menjadi salah satu komoditas penting. Harganya yang relatif murah menjadi alternatif sumber protein yang diminati banyak orang dibandingkan protein hewani. Selama 1 dekade terakhir, terdapat peningkatan pada konsumsi makanan olahan kedelai. Berdasarkan data BPS tahun 2023, konsumsi masyarakat Indonesia terhadap tempe dan tahu sebagai produk olahan kedelai utama mencapai 0,295 kg setiap minggunya, meningkat 2,43% dari tahun sebelumnya. Namun, produksi kedelai nasional secara konsisten turun. Sejak tahun 1993 hingga 1999, rata-rata produksi kedelai mencapai 1,5 juta ton per tahun. Lalu turun menjadi 555.000 ton pada tahun 2023. Dengan rata-rata kebutuhan nasional pada kedelai mencapai 2,7 juta ton, tidak ada pilihan lain. Kita terpaksa bergantung pada impor. Sejak tahun 1990-an, Indonesia menjadi pengimpor kedelai dari negara Amerika Serikat, Brazil, dan Argentina untuk memenuhi kebutuhan konsumsi kedelai. Impor kedelai di tahun 2023 mencapai 2,3 juta ton, meningkat dari 2,1 juta ton pada tahun 2022. Turunnya produksi kedelai di Indonesia terjadi karena menyusutnya luas area panen kedelai dari sebesar 1,2 juta hektar pada 1993 hingga 1999 menjadi hanya sebesar 327.000 hektar di tahun 2023. Lahan-lahan yang tadinya ditanami kedelai sekarang berganti banyak berubah menjadi ditanami jagung, padi, atau sayuran dan buah-buahan. Rupanya usaha kedelai lokal kurang menarik secara bisnis bagi petani. Berdasarkan survei struktur ongkos padi atau palawija, kedelai merupakan komoditas yang paling tidak menguntungkan bagi petani. Biaya produksinya mencapai 9,04 juta per hektar per musim tanam, sedangkan total pendapatannya hanya 10,2 juta per hektar per musim tanam, sehingga rasio pendapatan terhadap biaya produksinya hanya sebesar 0,14. Harga tersebut jauh lebih rendah dibandingkan jagung sebesar 0,41, padi sawah sebesar 0,37, dan padi ladang sebesar 0,27. Selain area tanam dan panen yang berkurang, produktivitas kedelai Indonesia juga rendah. Rata-rata hanya sebesar 1,5 ton per hektar pada tahun 2023. Angka tersebut masih jauh lebih rendah dibandingkan produktivitas kedelai Amerika Serikat yang mencapai 3,75 ton per hektar dan Brazil sebesar 3,53 ton per hektar. Ada beberapa pendapat yang menyebutkan bahwa memang kedelai sulit tumbuh optimal di iklim tropis. Kedelai juga membutuhkan kelembapan tanah yang cukup dan suhu yang relatif tinggi untuk dapat tumbuh optimal. Perlu kebijakan yang serius dalam mendukung transisi menuju pengurangan ketergantungan terhadap kedelai impor. Upaya tersebut dapat dilakukan melalui peningkatan produksi nasional, termasuk di dalamnya riset untuk menemukan varietas kedelai yang cocok untuk
termasuk iklim tropis, sehingga produktivitas dan kualitasnya tidak kalah dengan kedelai impor dari negara subtropis. Luas tanam dan panen kedelai juga harus ditingkatkan. Selain itu, kebijakan harga yang cukup menarik bagi petani juga diperlukan agar semakin banyak petani yang berminat menanam kedelai. Dari sisi konsumsi, masyarakat perlu didorong untuk meningkatkan konsumsi sumber protein nabati selain kedelai. Dengan demikian, Indonesia bisa memenuhi kebutuhan kedelai dalam negeri dan mengurangi ketergantungan terhadap impor kedelai.